pada dasarnya kan setiap pembangunan pasti meninggalkan residu ataupun sisa-sisa. Dan menurut saya menjadi sangat penting ketika bicara konteks masyarakat adat, itu adalah bagian dari hal yang sisa-sisa dari suatu proses pembangunan yang kalau di Indonesia sebenarnya bukan pembangunan tapi modernisasi. Ini yang menjadikan masyarakat adat itu mengalami posisi yang selalu terjepit ketika ada proses-proses yang ada. Saya coba tampilkan di sini materi sedikit ya, hanya untuk menjelaskan kenapa sih ada masyarakat adat dan kenapa saya bicara konteks marginalisasi terhadap mereka. Jadi saya memberikan info bahwa ini adalah suatu perubahan dalam keterpaksaan ketika anak bangsa, kemudian kelompok yang ada menjadi posisi-posisi yang kemudian dia hanya penonton ataupun menjadi korban suatu pembangunan. Kenapa ini terjadi? Dari beberapa hal yang saya temuin dan saya diskusikan ataupun dari berbagai literasi yang ada, sebenarnya stigma dan diskriminasi itu yang menjadikan masyarakat adat selalu masih terjepit. Entah itu dianggap tidak beragama, perusak lingkungan, tidak peduli terhadap perempuan dan anak, kemudian lokasinya terpencil, tidak ada layanan, kemudian juga mengalami isolasi sosial karena perbedaan nilai. Itu sehingga dianggap masyarakat adat itu aneh ataupun kemudian mereka dianggap memiliki mistis dan sebagainya, dan ini yang menjadikan stigma-stigma ini yang kemudian menjadikan masyarakat adat dipandang oleh pemerintah ataupun masyarakat yang dianggap lebih modern itu menjadi warga kelas 3 atau kelas 4. Ini yang seringkali tanpa sadar pun kalau kita bicara misalkan kita ketangkep oleh polisi karena ditilang misalkan, pasti jawabannya diselesaikan secara adat. Konotasi adat menjadi konotasi yang negatif karena suatu hal dilakukan karena memang tidak melalui hukum, tapi melalui suatu mekanisme musyawarah ya. Padahal musyawarah sendiri adalah suatu nilai yang baik, tapi kemudian ketika masyarakat menyebutkan, oh ya ketangkap oleh polisi tilang, selesaikan secara adat, berarti bayar isinya. Nah ini yang kemudian stigma dan diskriminasi itu yang terus berkembang di Indonesia menjadikan masyarakat adat semakin terjepit posisinya. Nah sebenarnya kalau merefer ini katanya dengan desa juga, sebenarnya kalau merefer pada amandemen ini karena kita bicara amandemen UUD 45 yang melihat ada dua sisi saya tangkap, yaitu pasal 18B dan pasal 28 ini yang menurut saya menjadi penting ketika satu sisi amandemen menjadikan hak individu itu diakui oleh undang-undang sehingga ada HAM dalam amandemen UUD 45 dari beberapa pasal yang ada, dan pasal 18B yang bicara konteks komunal. Ini menurut saya menjadi penting dan ini yang menjadi seringkali pemerintah pun mengalami kesulitan ketika pengakuan ataupun menjadikan suatu masyarakat adat dengan norma hukum yang ada berbagai pengetahuan yang dimiliki itu di level individu atau level komunitas. Karena kalau pengakuan masyarakat adat berarti bicara konteks komunitas yang memiliki teritorial atau wilayah hukum adat tertentu. Tapi satu sisi pasal terkait HAM dengan pasal 28 yang ada itu bicara konteks kewarganegaraan sebagai individu. Nah ini yang seringkali di dalam pelaksanaannya praktek-praktek dulu sampai sekarang terjadi, masyarakat adat itu hanya diambil personil sebagai mewakili komunitas tersebut untuk bertransaksi katanya dengan wilayah adat dan tanah ulayat yang mereka miliki untuk diganti dengan uang ataupun diganti dalam bentuk barang yang lain. Nah proses seperti ini yang kemudian menjadikan masyarakat adat dalam pembangunan ataupun mendapat layanan itu tidak ada. Nah, demikian juga ketika bicara konteks urusan ya dalam konteks bagaimana suatu bernegara sebelum amandemen UUD 45 sebenarnya ada unsur-unsur yang dipakai, yaitu unsur DPR ditambah untuk MPR ya, ada unsur daerah dan utusan golongan. Dulu utusan daerah dan utusan golongan itu dipanai ada perwakilan dari masyarakat adat. Tapi sudah amandemen dengan adanya DPD, perwakilan dari DPD tidak lagi dari unsur daerah ataupun golongan, tapi lebih banyak bicara konteks orang-orang yang memang ada di kepentingan dengan politik dan partai politik menjadi wakilnya dari
daerah. Dan ini prosesnya juga one man one vote, tidak kayak dulu utusan daerah dan golongan hanya diwakili dari masing-masing daerah, tapi sekarang harus ikut berjuang, ikut kemudian kompetisi dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh negara ini. Ini yang menghilangkan makna ketika DPD sebagai perwakilan daerah kemudian hilang karena utusan golongan itu sudah tidak ada, karena utusan golongan harusnya menjadi diskresi, masuk menjadi ranah tersendiri yang tidak ikut dalam kontestasi pemilihan umum. Ini yang menurut saya pergeseran-pergeseran menjadikan keterwakilan masyarakat adat menjadi semakin hilang. Implikasinya adalah gerakan-gerakan ini menjadi muncul ketidakpuasan terhadap rejim, ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, ketidakpuasan terhadap suatu industri yang ada di wilayahnya, menjadikan mereka bergeliat. Jadi muncul adalah gerakan bagaimana masyarakat adat diakui, baik itu dalam, kalau di Kemendagri ada Permendagri 52 tentang perlindungan dan pengakuannya. Kalau di Undang-Undang Desa ada desa adat yang juga semua mekanisme menghadirkan pemerintah daerah untuk bisa mengakui dan melindungi. Tapi pemerintah daerah sendiri saat ini juga dengan undang-undang otonomi atau pemerintahan daerah sudah semakin terpangkas kewenangannya. Ini menjadikan geliat-geliat terhadap ketidakpuasan, ketidakadilan itu terus bergema. Kayak kasus di Kendeng, kasus di Sukonak Dalam itu menjadikan contoh, ataupun di Dayak, ataupun saat ini pembangunan IKN itu juga tidak memperhatikan bagaimana posisi masyarakat adat ketika dia menguasai wilayah hutan ataupun tanah ulayat yang mereka diami atau diakui selama ini. Karena selama ini hukum positif itu yang dipakai, sementara masyarakat adat bicara konteks adalah hukum yang sifatnya sangat tutur, lesan, ataupun tidak ada dokumen-dokumen, jadikan mereka kemudian semakin tidak memiliki hak atas penguasaan wilayah yang ada di situ.